Motivasi itu sangatlah bermanfaat karena sebuah motivasilah yang akan merubah segala bentuk yang ada di dalam pikiran Anda. Maka mendengarkan motivasi itu sangat banyak manfaatnya. Maka dengarkan motivasi dari saya ini. Tetapi sebelum Anda memulai video ini, jangan lupa mendukung channel ini dengan cara subscriber karena subscriber itu gratis. Ayo kita mulai. Poin pertama, filsafat stoik tentang kata-kata dan konsep kehidupan. Ada satu momen yang mungkin gak asing buat kamu. Saat kamu ngomong sesuatu yang terdengar bijak, terdengar dewasa, tapi jauh di dalam, kamu sadar, kamu belum sepenuhnya percaya dengan yang kamu ucapkan. Dan seperti yang kita singgung sebelumnya, seringkali mulut kita berjalan lebih dulu dari pikiran kita. Tapi di titik ini, mari kita dalami lebih jauh. Kenapa kita bisa terdengar sangat tenang, sangat bijak, padahal yang sebenarnya kita tahan itu ledakan? Filsafat stoik mengajarkan bahwa satu-satunya hal yang sepenuhnya bisa kita kendalikan adalah respons kita. Bukan situasi, bukan orang lain, bukan dunia, tapi pilihan kita untuk merespons. Dan itu selalu dimulai dari ucapan, dari bagaimana kita bicara pada orang lain, dan lebih sulitnya pada diri sendiri. Tapi di luar pemahaman itu, ada hal yang lebih rumit. Karena nggak semua ucapan bijak lahir dari pemahaman. Kadang, justru lahir dari keinginan untuk kelihatan waras di tengah kekacauan. Mungkin kamu pernah atau sedang mengalaminya. Ngomong ke teman, sok tenang, bilang, "Nggak apa-apa kok, aku udah ikhlas." Padahal kalau hati kamu bisa diwawancarai, dia bakal bilang, "Aku belum selesai, tapi aku takut orang capek dengerin ceritaku." Di kehidupan sehari-hari, kita tumbuh di lingkungan yang secara halus mengajarkan bahwa ngomong hal jujur itu bahaya. Jangan kasar, jangan menyinggung, jangan egois. Jadilah kita belajar seni berkata sopan tapi palsu. Bukan karena kita pembohong, tapi karena kita takut dikira menyebalkan. Dan entah sejak kapan, menjaga perasaan orang lain lebih penting daripada menjaga kejujuran hati sendiri. Tapi mari kita geser sedikit ke sisi lain. Kalau kamu sering kasih nasihat ke orang lain, tapi diam-diam kamu nggak sanggup ngikutin nasihat itu sendiri, apakah itu berarti kamu munafik? Belum tentu. Bisa jadi, kamu sedang berusaha jadi versi terbaikmu dengan cara yang kamu tahu. Menenangkan orang lain sambil menenangkan dirimu sendiri. Karena kadang, kita butuh dengar kalimat itu keluar dulu dari mulut kita, baru kita bisa percaya. Ironis, ya, tapi realistis. Bayangin kamu lagi kesel banget sama seseorang. Di kepala kamu, udah ada naskah debat panjang. Tapi di depan dia, kamu malah tersenyum dan bilang, "Gak apa-apa, kamu tahu itu bohong. Tapi kamu juga tahu, ngomong jujur sekarang bisa jadi bom waktu." Apakah itu bentuk kedewasaan? Atau kamu cuma takut kehilangan dia? Dan kalau kita jujur pada diri sendiri, ada kalanya kata-kata bijak jadi perisai. Kita ngutip Marcus Aurelius, kita bilang, yang penting kita tenang. Tapi malamnya kita nggak bisa tidur karena overthinking satu chat yang enggak dibales. Pertanyaannya, apakah kamu benar-benar hidup berdasarkan prinsip itu? Atau kamu hanya ingin kelihatan seperti orang yang paham? Dan itu nggak salah. Kita semua pernah di fase itu. Tapi penting untuk menyadari bahwa pengetahuan tanpa tindakan cuma dekorasi. Kalau kamu sering bicara soal ketenangan, tapi gampang kesinggung saat dikritik, itu bukan ketenangan. Itu ego yang menyamar jadi kebijaksanaan. Tapi ini bukan soal menyalahkan. Ini soal membuka ruang jujur. Karena seringkali saat kita bilang aku udah tenang, itu artinya kita lagi ngumpetin luka. Dan lucunya, semakin tenang kita terlihat, semakin dalam luka itu bisa tersembunyi. Apakah kamu juga merasa begitu? Kamu bisa terlihat damai, tapi dalam pikiranmu, kamu lagi debat sama masa lalu. Kamu bisa kasih nasihat cinta, padahal kamu sendiri belum bisa maafin satu orang yang nyakitin kamu 4 tahun lalu. Jadi, kalau kamu bilang ke orang lain, sabar ya, nanti juga sembuh. Tapi kamu sendiri belum pernah ngerasain sembuh itu kayak apa. Apakah kamu sedang bantu orang itu? Atau menenangkan dirimu lewat mereka? Dan lucunya,
Semakin sering kita ngucapin hal-hal bijak tanpa benar-benar mengalaminya, semakin besar risiko kita kehilangan hubungan antara kata dan makna. Dan ketika itu terjadi, ucapan kita jadi kosong, nggak nyambung, dan bisa melukai, bahkan saat niat kita baik. Kalau kamu pernah ngerasa jijik sama kalimat yang keluar dari mulutmu sendiri, itu bukan berarti kamu jahat. Itu berarti kamu sadar, kamu belum sampai di tempat yang kamu pura-pura udah sampai. Dan disitulah poinnya. Stoikisme bukan soal terlihat kalem, tapi soal hidup dengan sadar bahwa setiap kata yang kamu ucapkan harus sejalan dengan kehidupan yang kamu jalani. Jadi sebelum kamu bilang aku baik-baik aja, atau sebelum kamu ngepost kutipan bijak favoritmu, coba tanya dulu, apa ini benar-benar aku? Dan kalau ternyata belum, nggak apa-apa. Yang penting kamu sadar. Karena pertumbuhan selalu dimulai dari kesadaran, bukan dari pencitraan. Poin kedua, ucapan dan pikiran mencerminkan emosi batin. Kamu pernah ngomong satu kalimat, terus kamu sendiri kaget? Bukan karena itu salah, tapi karena kamu nggak tahu luka lama di dalam diri bisa sekuat itu nyelonong keluar tanpa permisi. Lucunya, saat itu terjadi, kamu ngerasa lega, tapi juga malu. Bukan karena kalimatnya kasar, tapi karena kamu sadar. Itu bukan cuma emosi sesaat. Itu cerita panjang yang belum kamu bereskan. Dan kadang, kamu lebih takut orang tahu luka kamu daripada luka itu sendiri. Makanya kamu mulai belajar seni merangkai kata supaya tetap terlihat stabil. Padahal, stabilitas yang dibangun di atas ketidakjujuran sama rapuhnya kayak istana pasir yang dibangun terlalu dekat ke ombak. Cepat atau lambat, hilang juga. Biasanya kita tumbuh dalam ruang sosial yang ngajarin satu hal penting. Jangan bikin suasana jadi tegang. Dari kecil, kita dilatih untuk senyum walaupun nggak suka. Bilang, nggak apa-apa, padahal jelas kecewa. Dan lama-lama, tubuh kita bisa auto mode. Emosi muncul, kita tahan. Mulut pengen ngomong, kita edit. Hati mau jujur, kita bungkus jadi basa-basi. Tapi yang kita lupa, setiap kata yang enggak diucapkan tetap tinggal di dalam kepala. Mereka enggak hilang. Mereka hanya nunggu giliran. Kadang mereka meledak saat lagi marah. Kadang muncul pas kita udah enggak sadar apa yang sebenarnya kita rasakan. Dan di titik itu, ucapan bukan lagi alat komunikasi, tapi alarm dari dalam diri. Coba bayangin kamu ngobrol santai sama teman dekatmu. Kalian bercanda, makan bareng, bahas hal-hal ringan. Tiba-tiba kamu nyeletuk satu kalimat jujur yang kamu sendiri nggak rencanain. Dan suasana langsung berubah. Mungkin temanmu diem, mungkin dia tersinggung. Atau mungkin dia cuma diam karena sadar kamu baru aja jujur dalam cara yang jarang kamu lakukan. Di momen itu kamu akan bertanya, kok bisa ya aku ngomong kayak gitu? Dan pertanyaan berikutnya, itu aku yang ngomong atau lukaku? Karena kenyataannya, ucapan kita seringkali bukan hasil dari pemikiran yang disengaja, tapi dari perasaan yang terlalu lama disimpan. Dan yang lebih rumit adalah, kita nggak cuma bohong ke orang lain, kita juga jago bohong ke diri sendiri. Seringkali kita bilang, aku baik-baik aja. Padahal, kita tahu betul, itu cuma kalimat aman yang bikin kita nggak perlu jelasin kenapa hati kita berat. Kita bicara untuk bertahan hidup, bukan untuk nyambungin hati. Kalau kamu sering ngerasa capek setelah ngobrol panjang, mungkin bukan karena kamu introvert. Mungkin karena kamu nggak benar-benar bicara sebagai dirimu sendiri. Kamu sibuk menyesuaikan, menyaring, menyusun, sampai lupa apa yang sebenarnya pengen kamu ucapkan. Kamu tahu yang lebih melelahkan dari kerja seharian? Berpura-pura jadi versi diterima dari dirimu sendiri dalam setiap percakapan. Dan lucunya, kadang kita bicara panjang lebar tentang hidup, cinta, masa depan, tapi tetap pulang ke rumah dengan perasaan kosong. Karena kata-kata yang kita ucapkan bukan milik kita, hanya rangkaian suara yang dipinjam dari harapan orang lain. Secara biologis pun begitu. Kalau kamu ngomong spontan saat marah, otakmu nyalain sistem limbik, pusat emosi. Tapi saat kamu kontrol kata-katamu dengan sadar, otakmu pindah ke prefrontal cortex, bagian yang mikir panjang. Jadi sebenarnya tubuhmu pun tahu.
Mana ucapan dari luka, mana dari kesadaran. Tapi kamu juga tahu, kita nggak selalu dalam mode sadar. Dan itu sebabnya, kadang kita bikin orang yang kita sayang jadi korban dari trauma yang belum selesai kita urus. Dan kalau kamu pikir dengan nahan semua kata, kamu bisa lebih kuat. Kamu salah, karena kekuatan bukan soal diam, tapi soal bisa milih waktu dan cara bicara yang tepat, dengan jujur dan tetap manusiawi. Kamu bisa aja bilang aku sabar sambil ngelus dada, tapi kalau ekspresimu dingin dan suaramu datar, orang lain bisa aja ngerasa diserang. Karena energi dari ucapan itu bukan cuma bunyi, tapi juga frekuensi hati. Dan hati nggak bisa dibohongi. Kamu pernah nggak ngomong sesuatu ke orang lain, niatnya pengen dipahami, malah nyakitin mereka? Padahal kamu nggak bermaksud gitu. Mungkin karena kamu terlalu lelah buat menjelaskan. Mungkin karena kamu merasa nggak ada lagi yang benar-benar peduli, jadi kamu cuma asal lepas kata. Dan di situ, hubungan yang tadinya bisa saling dukung, malah saling menjauh. Dan pertanyaannya sekarang, apakah kamu lebih ingin dimengerti atau dihormati karena bisa diam? Kamu bisa pikir itu pilihan yang bijak. Tapi coba pikir ulang. Berapa banyak luka yang kamu simpan hanya karena kamu nggak tahu cara mengucapkannya tanpa terdengar lemah? Karena jujur itu bukan soal berani marah, tapi soal berani bicara dengan rasa. Dan kalau hari ini kamu masih suka nyebut diri kamu bodoh, gagal, lemah, ingat, itu bukan kamu bicara. Itu trauma yang belum kamu peluk. Dan tiap kali kamu ngulanginya, otakmu makin percaya itu kenyataan. Ucapan itu doa, tapi bisa juga jadi kutukan yang pelan-pelan kamu rajut sendiri. Jadi, sebelum kita lanjut ke poin berikutnya, coba dengarkan isi kepala kamu sendiri malam ini sebelum kamu tidur. Kira-kira, kamu lebih sering ngomong dari luka atau dari hati? Dan mungkin, jawabannya akan bantu kamu mengenali siapa dirimu, jauh sebelum orang lain sempat menilaimu. Poin ketiga, mengendalikan emosi melalui bahasa. Ada momen di mana kamu lagi pengen banget marah. Semua di dalam kepala udah meledak-ledak, tapi mulutmu diam. Kamu tahan, kamu senyum, dan yang keluar cuman, "Nggak apa-apa kok." Padahal kamu tahu, dalam hati kamu nggak sedang baik-baik saja. Yang kamu pikirkan bukan 1-2 kalimat, tapi ribuan narasi balasan yang bahkan lebih pedas dari amarah itu sendiri. Dan kamu mulai bertanya-tanya, itu pengendalian atau kamu sedang menunda ledakan? Mungkin kita pernah percaya kalau menahan diri adalah tanda kedewasaan. Tapi diam yang tidak diolah bisa berubah jadi racun pelan-pelan. Seperti api kecil di dapur yang kamu biarkan menyala terus, sampai akhirnya lupa kalau gasnya masih terbuka. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa ucapan seringkali jadi jendela dari luka lama. Di sini, kita belajar bahwa bukan hanya kata-kata yang keluar yang penting, tapi juga yang tidak pernah sempat kita ucapkan. Kalau kamu punya kebiasaan berbicara pelan saat emosi sedang tinggi-tingginya, mungkin itu bisa jadi 2 hal. Kamu memang tenang, atau kamu terlalu takut kalau kata-kata yang keluar nanti membuka siapa dirimu sebenarnya. Ada banyak orang yang terlihat kalem di permukaan, tapi pikirannya terus berperang. Mereka bukan tidak bisa marah. Mereka hanya memilih untuk membungkam mulutnya. Bukan karena sabar, tapi karena tidak tahu apa yang akan terjadi jika mereka bicara jujur. Dan kalau kamu tanya, bukankah lebih baik diam daripada menyakiti? Jawabannya bisa iya, tapi bisa juga tidak. Karena tidak semua diam itu bijak. Ada diam yang mengubur luka lebih dalam. Ada pula diam yang membuat orang lain mengira kamu memang tidak pernah terluka. Kamu pernah ada di situasi di mana kamu tahu, satu kalimat saja bisa membuat keadaan jadi lebih buruk? Kamu tahu betul, kalau kamu balas, suasana bisa berubah jadi medan perang. Tapi kamu juga tahu, kalau kamu diam terus, kamu mulai kehilangan harga diri di depan dirimu sendiri. Lalu, kapan terakhir kali kamu ngomong bukan untuk menyerang, tapi untuk menyelamatkan? Kadang, pilihan katanya terdengar rapi, terstruktur, lembut, tapi niat di baliknya tajam. Ucapan yang seolah-olah baik, ternyata dibentuk dari rasa sakit yang belum pernah benar-benar ditangani. Dan mungkin tanpa sadar, kita menjadikan kata sebagai senjata tersembunyi.
Senjata yang tidak bunuh orang secara langsung, tapi melukai dalam-dalam. Ada fenomena yang menarik. Orang-orang yang dikenal paling tenang, yang jarang bicara saat marah, justru jadi yang paling ditakuti kalau mereka akhirnya membuka mulut. Kenapa bisa begitu? Karena selama ini semua orang tahu mereka menyimpan sesuatu. Diam mereka bukan ketenangan, tapi tekanan. Dan ketika tekanan sudah terlalu lama disimpan, satu kalimat saja bisa terdengar seperti gempa. Kita semua pernah berada di posisi di mana kita berkata sesuatu dengan tenang, tapi harapannya orang itu merasa bersalah seumur hidup. Sarkasme halus, candaan yang menyelip sindiran, atau tatapan datar yang diiringi kalimat "aku ngerti kok". Itu bukan kedewasaan. Itu cara kita menunjukkan amarah dengan cara yang lebih canggih, lebih sosial, tapi tetap sama menyakitkannya. Secara biologis, otak kita memang dirancang untuk bertahan. Saat emosi tinggi, sistem limbik aktif dan merespon dengan impuls. Tapi saat kamu mencoba bicara tenang, prefrontal cortex kamu bekerja keras mengatur ulang kata-kata.